Shalom, Sobat Shekinah Children Ministry. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Sebelum kita memulai ibadahnya, jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Jangan lupa juga buat aktifin tombol loncengnya di sebelah sini. Terima kasih. Sudah siap memuji Tuhan? Siap! Monday is a day for singing. Tuesday is the day I dance. Wednesday is the day for playing. 'Cause every day I lift my hands, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day. I can praise Him. I can praise Him. Here we go. Thursday is the day we're jumping. Friday is the day we spin and spin around. Saturday we're so excited, 'cause Sunday's when we're with our friends, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day. I can praise Him. Everybody sing la 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. La 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. La 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. La 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. Every day I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Sing it every day. Every day I can praise Him. I can praise Him. I can praise Him. I can praise Him. Oh, every day I can praise Him. Shalom, Sobat Shekinah Children Ministry. Apa kabarnya? Shalom, teman-teman. Kabarnya Wow, Miki datang lagi. Gimana kabarmu? baik, guys. Baik. Aku senang. Ini 17 Agustus. Aku hanya main. Wow, main apa ya? Main lomba kelereng. Wow. Terus apa lagi? Banyak. Ada memasukkan aku dalam botol. Terus? Main lomba kerupuk. Wow, hebat. Keren ya. Wah, kita sudah merayakan 17 Agustus. Semua senang, semua bersuka cita karena Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Biarlah kita juga semakin menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Aku mau nyanyi. Alangi, alangkah indahmu, merah kuning biru, dengan langit yang tinggi. Lukiskan aku siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Ayo kita berdoa, nanti Miss juga akan cerita ya tentang pelangi. Apa itu? Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Miki tadi nyanyi pelangi-pelangi alangkah indahmu. Siapa yang ciptakan? Lukismu agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan. Wow, pelangi ya. Siapa yang pernah lihat pelangi? Masa belum? Pasti semua bisa melihat pelangi ya.
pelangi muncul setelah apa? Hujan. Iya, setelah hujan. Yuk. Nah, pelangi itu bisa juga sebagai tanda. Tanda kalau di dalam perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Allah dengan Nuh. Oh, gimana ceritanya, Is? Nah, yuk dengarkan ya ceritanya. Nah, Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah, artinya karena apa? Karena dia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah maksudnya apa? Atau berjalan-jalan sama Allah, bermain sama Allah? Oh, tidak. Bergaul dengan Allah artinya selalu komunikasi ya, bergaul, ngobrol. Nah, kita juga bisa ngobrol dengan Tuhan. Gimana caranya, Miss? Wow, lupa ya? Miss selalu katakan ketika kita berdoa, kita itu ngobrol dengan Tuhan, ngomong-ngomong. Ya kan, sederhana kalau kita berdoa itu ngomong-ngomong sama Tuhan. Seperti ya Miki ngomong sama Miss sekarang ini, atau sobat-sobat Shekinah Children Ministry ngomong-ngomong sama orang tua, sama saudara, sama kakak. Komunikasi dengan Tuhan itu ngobrol seperti itu ya. Isinya kita berdoa dengan Tuhan, ya kita ngomong sama Tuhan. Kita ceritakan segala isi hati kita, mungkin juga sukacita kita, ya kita ceritakan, kita bersyukur, atau mungkin juga kesedihan kita ceritakan. Nah, itu namanya. Nah, Nuh dikenal sebagai orang yang bergaul dengan Allah karena dia suka berkomunikasi dengan Tuhan, juga melakukan perintah yang diperintahkan Allah ya. Kalau kita hormat orang tua, dengarkan orang tua, sering komunikasi, kita juga mesti taat turut terhadap apa yang diperintahkan orang tua atau apa yang dikatakan orang tua, bukan? Nah, pada zaman itu ternyata nggak banyak orang yang benar di hadapan Allah, karena banyak orang di sekitar Nuh atau tetangganya yang tidak berjalan dengan Allah. Artinya mereka hidup suka-sukanya sembarangan. Nah, akhirnya Tuhan melihat hal ini, ya dosa harus dihukum. Tetapi Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera atau disebut juga perahu yang besar sekali. Ya, aturan-aturannya ada di dalam Alkitab ya. Harus berapa tingginya, harus berapa lebarnya, harus ada berapa tingkat ya. Nah, Nuh melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun orang-orang pada mengolok-olok, "Hei Nuh, ngapain lu bikin perahu di atas gunung?" Wah, bikin perahu di atas gunung, perahu yang gede, gimana caranya ya? Orang kalau mau bikin perahu itu pasti dekat-dekat laut atau dekat pantai ya, istilahnya gitu, supaya gampang. Kalau sudah jadi tinggal didorong perahunya gitu ya. Orang-orang di sekitar Nuh mengolok-olok Nuh, "Nuh, kamu itu gila ya? Hah? Kamu nggak mikir nih gimana bikin perahu seperti ini? Gimana caranya untuk dorong? Berat sekali." Nah, nggak ada yang bantu Nuh, hanya anak-anaknya aja. Oleh sebab itu Nuh tetap setia, tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Sampai pada akhirnya Tuhan juga berfirman, "Nuh, kamu harus cari binatang sepasang-sepasang ya." Nah, Nuh akhirnya juga mencari sepasang-sepasang binatang, dimasukkan ke dalam bahtera atau perahu yang besar itu tadi. Nah, setelah tiba waktunya, tetangganya masih nggak percaya. "Haha, kamu gila Nuh, kamu," diolok-olok terus. Nah, tetapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan, dan akhirnya Nuh mengajak anak-anaknya dan menantunya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, 8 orang selamat ya.
juga binatang-binatang yang sudah diperintahkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika semua sudah siap, semua binatang-binatang sudah masuk dan Nuh masuk, dengan sendirinya pintu Bahtera itu tertutup dan Tuhan menutup. Nah, mulai sejak itu Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Banjir nangis. Iya, jelas banjir ya. Apalagi kita di sini di Jakarta. Sehari hujan deras saja bisa banjir. Iya, aduh, kalau banjir susah. Aduh. Ya, kalau banjir susah pasti ya. Nah, ini bayangkan 40 hari 40 malam. Nah, jelas semua banjir, mau nggak mau meninggal. Orang nggak bisa naik pohon sampai tinggi mana, nggak bisa. Hanya Bahtera Nuh yang mengapung-apung di laut, di air ya, mengapung-apung di air. Setelah hujan deras 40 hari 40 malam, semua orang meninggal dan hanya keluarga Nuh yang selamat. Nah, Nuh harus menunggu kurang lebih setengah tahun atau 150 hari ya di Bahtera. Ya, karena apa? Supaya airnya surut. Nah, Nuh menunggu sampai akhirnya dia keluarkan burung merpati. Awal-awal burung merpatinya masih balik, berarti tandanya masih airnya tergenang. Sampai akhirnya burung merpatinya balik membawa daun, berarti sudah ada tanda kehidupan. Nah, Tuhan berfirman, Nuh turun. Nah, setelah turun, Nuh apa yang Nuh lakukan? Nuh membuat mezbah. Membuat mezbah artinya membuat persembahan kepada Tuhan, mengucap syukur. Nah, disitulah Tuhan juga menyatakan janjinya kepada Nuh. Apa yang Tuhan janjikan? Nah, di dalam Kejadian 9 ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi orang yang benar dan tidak membiarkan orang yang benar untuk dihukum. Hukuman pasti ada, tetapi kasih karunia Tuhan juga ada. Di sini kita juga melihat bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia karena Nuh dianggap benar oleh Tuhan, sehingga dia memperoleh keselamatan dan Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah, ya. Tapi hukuman tetap, ya. Jadi, ketika kita sudah diselamatkan kepada Tuhan, hidup di dalam kasih karunia, tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Kita harus belajar hidup benar di dalam Tuhan. Begitu ya, Miss. Jadi gimana dong? Janjinya Allah kepada Nuh Allah. Janjinya Allah kepada Nuh ditandai dengan busur. Busur itu ya pelangi itu ya. Janji ketika pelangi diberikan itu mengingatkan janji Allah kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah lagi. Tapi hukuman Tuhan tetap, ya. Tuhan tuh menghukum. Ya, dosa hukumannya maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Ayo Miki dihafal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa ya. Miki berdoa. Ayo Miki. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang perjanjian-Mu dengan Nabi Nuh.
Tuhan, Engkau yang percaya, Tuhan selalu mengasihi manusia. Tetapi kalau manusia tidak benar, Tuhan juga menghukum. Tuhan hanya menerima kasih karunia Tuhan, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo doa. Amin. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih untuk Miss Kristen atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuh sobat, kita akan memberikan persembahan. Bagi sobat-sobat yang memberikan persembahan, bisa diberikan ke gereja masing-masing. Atau bagi sobat-sobat yang mau memberikan persembahan untuk Shekinah Sinai Ministry, bisa transfer ke rekening Google. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cepat-cepatan dengan balon ya saudara-saudara ya. Saya siap, ready? Oke ya, 1, 2, 3. Inilah guys, guru-guru sekolah minggunya, miss-missnya lagi mau 17-an. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.